Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jemaah sekalian, sebelum kita mulai kajian, izinkan kami dari panitia menyampaikan beberapa hal. Sebelum insyaallah kajian kali ini ya, sama masih dengan minggu lalu kita akan membahas sifat salat Nabi. Insyaallah kami dibawakan oleh Ustaz Akil Perdana LC Tabizallahu Ta'ala, dan alhamdulillah kita mendapat sumbangan buku sifat salat Nabi dari salah satu jamaah. Allah fikum, semoga masoleh yang memberikan buku ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaallah nanti selama kajian mungkin akan diedarkan buku praktis sifat salat Nabi karena Syekh Muhammad Nasyirul Al-Albani, dan bagi akhwat juga insyaallah nanti mohon diingatkan kepada dia untuk kita berikan juga. Mungkin untuk lebih lengkapnya para jamaah nanti bisa ke toko buku ya, tapi kurang lebih seperti ini bentukannya. Dan mungkin ada baiknya kalau berkenan jemaah bisa mendapatkan dan dipersiapkan alat tulis baik buku maupun handphonenya. Dan seperti biasa nanti di akhir kajian akan ada tanya jawab, mungkin bisa dipersiapkan baik mau secara langsung maupun nanti dalam bentuk alat tulis. Di depan kan ada panitia untuk memberikan informasi. Kami rasa itu aja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz untuk taklim persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi liqaih. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak bosan kita kembali mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya juga terus memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga kita hingga detik ini masih bisa menghirup segarnya nafas Islam, masih bisa menikmati terangnya cahaya iman. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, yang mana tidak ada kebaikan, satupun kebaikan kecuali sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan tidak ada satupun keburukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah peringatkan umatnya akan keburukan tersebut. Kepada keluarga, kepada sahabat dan juga pengikut-pengikut
yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim, dari takbir sampai salam, ka'annaka taraha, seakan-akan Anda melihatnya, yakni melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke bab al-qiyam, ya. Pembahasan tentang rukun yang pertama dalam salat, yaitu adalah berdiri. Ya, rukun dalam salat adalah berdiri. Nah, kitab yang kita bahas ini, ya seperti yang pernah ana singgung di awal, bahwa sebenarnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau menulis kitab ini dengan 3 versi. Ya, versi besarnya itu setebal 3 jilid. Ya, kemudian versi sedangnya yaitu 1 jilid. Nah, dan alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Kalau antum kalau mau beli, ini versi terjemahan yang kita bahas. Ya, antum bisa beli versi terjemahan yang versi yang sedang kita bahas, yaitu versi pertengahan, 1 jilid kitab. Ya, banyak disebutkan dalil-dalil di sana. Nah, barangkali di antara jamaah ada yang ingin mengikuti dari kitab terjemahan, itu bisa langsung di halaman 134 untuk yang kitab sedang ini, ya. Adapun tadi, masya Allah, alhamdulillah, jazallahu al-muhsin anna khairan, ya, beliau membagikan buku ini adalah versi ketiga dari versi sifat salat Nabi. Ini ringkasan. Ya, ini ringkasan, pengarangnya sama juga, yang meringkas beliau juga. Ya, terkadang ada beberapa ulama meringkas kitab karya ulama lain. Ya, ringkasannya yang meringkas adalah ulama lain. Tapi untuk kitab sifat salat Nabi, yang meringkas adalah Syekh sendiri, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Ya, alhamdulillah, wasail ilmu, media-media untuk menuntut ilmu sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya belum dapatkan yang ini, paling tidak kita bisa belajar dari yang ringkasnya. Nah, mungkin bisa antum lihat diri bab berdiri, ya. Ini mungkin tidak disebutkan bedanya antara yang ringkas dengan yang pertengahan ini. Ya, bedanya yang di sini disebutkan dalil-dalil hadisnya dan juga riwayat-riwayat doa dalam satu gerakan. Ya, misalnya iftitah disebutkan lengkap di sini. Ya, riwayat pertama, kedua, dan ketiga. Ya, iftitah yang untuk sholat wajib aja apa? Riwayat iftitah yang untuk sholat wajib dan sholat sunnah apa? Iftitah atau istiftah yang khusus untuk sholat malam apa? Ini lengkap di sini. Ya, adapun yang ringkas paling disebut 1 doa saja. Ya, beliau biasa pilihkan yang paling masyhur, yang paling banyak riwayatnya, itu yang beliau sebutkan di sini. Bisa antum buka. Naam. Ya, di halaman, ya, kita sudah masuk ke bab sholat di kapal, ya, di bahtera dan pesawat. Ini di halaman 12 kalau di antum, ya. Barangkali masih ada yang belum ketemu, bisa dicek di halaman 12. Nah, taib, qala al-musannif rahimahullahu taala, as-salatu fi safinah, ya, salat di kapal, ya, as-salat fi safinah. Kalau di versi yang ringkasnya memang disebutkan fi safinati wat ta'irah. Ya, meskipun lebih ringkas, hanya saja beliau terkadang justru lebih banyak merinci beberapa masalah. Ya, fi safinah karena dalil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang disebutkan adalah sholat di kapal, karena zaman dulu belum ada pesawat. Ya. Adapun yang di versi ringkasnya ya disebutkan fis safinati wat ta'irah, di kapal dan juga pesawat. Ya. Artinya beliau menyamakan antara hukum kapal dengan hukum pesawat, atau hukum pesawat dengan hukum kapal. Karena ada satu kaidah dalam fikih menyebutkan jawu kulli makanin yattabi'uhu. Jawu kulli makanin yattabi'uhu. Udara ya suatu tempat itu hukumnya mengikuti tempat tersebut. Udaranya suatu tempat, maka hukumnya mengikuti tempat tersebut. Ya misalnya kalau kita dilarang berburu ketika ihram di tanah haram, nggak boleh kan? Nggak boleh. Oh, kalau begitu ana berburunya pakai drone, diterbangkan. Kan nggak di tanahnya, tapi di atasnya. Tidak. Ya, bagian atas itu mengikuti hukumnya dengan bagian bawah. Oleh karenanya kalau misalnya ada yang sa'i, di lantai dasar, ayo kita ke atas aja, penuh yang di bawah. Enggak ah, kan sa'i yang dari zaman Nabi kan yang di bawah. Gitu. Enggak masalah, karena yang di atasnya ngikuti hukum yang di bawahnya. Ya, yang di atas mengikuti hukum yang di bawahnya. Nah, di sini fit ta'irah, di pesawat, maka pembahasan sebelumnya yaitu pembahasan ketika berada di kendaraan di darat, ya kan? Berada di kendaraan di darat. Bagaimana tata cara sholat ketika berada di kendaraan di darat? Ini berlaku apabila kendaraannya sudah di atas daratan, dengan pesawat. Begitu juga dengan lautan. Ketika lautan, ya, maka ketika di atas lautan, ya pesawat juga, maka hukumnya mengikuti hukum hadis-hadis tentang lautan dan kapalnya. Salah satunya, ya. Jadi di sini beliau mengkias atau menganalogikan hukum-hukum terkait safina atau terkait at-ta'irah, terkait pesawat dengan ya as-safina, dengan kapal laut. Ya, karena tadi ya kaidah yang berlaku yaitu jawu kulli makanin yattabi'uhu. Ya, udara dari sebuah tempat maka hukumnya sama. Taib, kita bacakan hadisnya. As-salat fis safina. Bagaimana hukum salat di kapal? Nah, di sini Syekh mengatakan wasu'ila sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fis safinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat di kapal, bagaimana tata caranya? Qala shalli fiha qa'iman. Ya, kita tahu mungkin sebagian antum juga ada yang barangkali bekerja di pelayaran, ya, di kapal dan lain sebagainya. Yang namanya kapal itu kadang nggak selalu tenang kan gitu ya. Kalau lagi ada ombak, kalau lagi ada badai, subhanallah, goyang-goyang, ya, goyang-goyang. Namun hadiun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah sholli qa'iman, harus diusahakan berdiri. Sholli qa'iman, harus diusahakan berdiri. Nah, di mana itu? Di kapal ya. Berarti pesawat mengikuti tidak? Mengikuti. Berarti di pesawat pun mengikuti. Jadi ketika di pesawat sebisa mungkin diusahakan dulu berdiri. Illa kecuali, berarti ada beberapa keadaan yang membolehkan kita sholat di kapal, berarti termasuk di pesawat, dengan tidak berdiri. Apa itu? Illa anta khafal gharaq, kecuali engkau takut tenggelam atau jatuh. Ya. Naik kapal, ombak besar, dia mencoba berdiri, ya, kelempar keluar kapal. Nah, ini tentu ada bahaya yang dihindari. Maka syariat ya memberikan keringanan. Ya, sebagaimana
sudah dibakukan kaidahnya dalam oleh para ulama, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Ya. Syariat itu ya, kalau keadaannya menyempit maka syariatnya melebar. Ya, artinya semakin luas, semakin mudah, tidak ketat. Ya, namun wa idza tasa'a dhaqa. Namun kalau keadaan kita sedang lapang, maka aturannya kembali ke ketat. Nah, itu kaidah, ya. Itu kaidah. Illa an takhafal gharaq. Nah, ini hadis sahih riwayat Al-Bazzar, ya, dan ini dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi. Oh ya, barangkali ada yang menggunakan kitab bahasa Arabnya ingin mengikuti pembahasan ini, bisa dibuka halaman 138. Halaman 138. Ya, halaman 138. Nah, baik. Jadi dalam masalah ini, ya, seorang yang sedang sholat, ya, ketika kapalnya ya, sedang tenang, maka ya sudah wajib dia berdiri. Kapal feri misalnya, yang jarang kena ombak, ya, aman misalnya, maka dia sholat dalam keadaan berdiri. Namun kalau kapalnya goyang-goyang, kalau seandainya dia sholat berdiri akan terjatuh, maka boleh duduk. Maka boleh duduk, bahkan boleh sambil pegangan. Nah, nanti ditulis, dicantumkan oleh beliau, sholat sambil pegangan, ya, sholat sambil pegangan. Lalu bagaimana, mungkin yang jadi pertanyaan, kiblatnya seperti apa? Sama, ya, harus tetap menghadap kiblat kalau itu sholat wajib. Kalau sholat sunnah, ya, dua hal yang dibolehkan dalam sholat sunnah, yaitu tidak berdiri, ya, yang pertama tidak menghadap kiblat, yang kedua ketika berdiri. Namun kalau yang tidak menghadap kiblat ini dalam keadaan safar, Adapun ya, misalnya kita lagi di masjid atau mau sholat sunnah, menghadapnya ngasal, nggak bisa. Ya, tetap kita menghadap ke al-qiblah. Naam. Walamma sanna sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ya berusia senja, wa kabura, ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Beliau membuat sandaran yang dibuat oleh beliau untuk bersandar. Nah, ini berarti pembahasan tentang hukum sholat dengan bersandar. Hukum sholat dengan bersandar. Di sini para ulama merinci apa hukum sholat dengan bersandar. Apakah bersandar ini sudah dianggap berdiri atau tidak? Ya, pada dasarnya harus berdiri. Maka orang yang sehat dan kuat, dia sholat dengan berdiri. Orang sehat dan kuat, dia berdiri. Adapun ya orang yang tadi disebutkan dalam hadis, ya, keadaannya seperti keadaan Rasulullah SAW ketika beliau sudah mulai masuk usia senja, ya, sudah mulai berat untuk sholat, ya, beliau pun tetap berusaha untuk berdiri meskipun itu berat untuk beliau, ya, namun beliau untuk meringankan ketika berdiri, beliau bersandar. Beliau bersandar. Jadi kalau misalnya ya, kita tidak terlalu butuh, ya, kita tidak terlalu butuh untuk berdiri, untuk bersandar, jangan bersandar. Mumpung misalnya jamaah lagi penuh, ternyata sampingnya tembok, sekalian ender, ya, lebih santai sholatnya. Ini nggak boleh. Apalagi kalau kata para ulama menjelaskan,
Kalau nyandarnya dia, ketika sandarannya diambil, dia nggak jatuh, nggak masalah, nggak membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya dia bersandarnya dan diambil sandarannya, dia akan terjatuh, maka ini hukumnya sama dengan seperti orang yang tidak berdiri. Sholatnya bisa batal, karena dianggap tidak melakukan rukun berdiri. Ya, ini khusus untuk orang yang sehat. Ya, kalau misalnya orang yang sehat kebetulan ya, mau nggak mau badannya kepepet sama tembok karena dia softnya paling ujung. Ya, bukan berarti dia sholatnya langsung batal ya. Nah, karena apa? Karena kalau seandainya nggak ada itu tembok, dia bisa bertahan dengan posisi berdiri. Tapi kalau memang dia menyandarkan badannya ke apapun itu, tiang kah atau tembok kah, kemudian kalau seandainya tidak ada itu tembok, artinya memang dia menjatuhkan badannya kepada sandaran tersebut, ya, maka ini tidak dianggap sedang berdiri, berarti dia kehilangan rukun berdiri sehingga sholatnya tidak sah. Naam. Dalam hal ini disebutkan oleh beberapa ulama, ada beberapa hal dalam hadis ini, ada beberapa hal, ada 3 masalah. Yang pertama adalah tajuzu sholatul fardhu fis safinah wa kadza ta'irah. Boleh sholat fardu di dalam kapal, begitu juga dengan pesawat. Boleh. Ini yang diringkaskan disebutkan. Diringkaskan sebutkan itu, poin-poin itu. Tapi kalau yang di yang sedang ini nggak disebut. Jadi yang pertama boleh. Nah, dengan rincian tadi ya, kalau di kapal diusahakan berdiri. Kalau di pesawat, mungkin kalau kita naiknya Saudi Airlines, disediakan musola ya kan, ya, memungkinkan untuk sholat di situ. Ya, kita bisa sholat. Namun kalau ternyata tidak memungkinkan, ya, di pesawat biasa tempat duduknya sempit, ya, kalau berdiri posisi badan kita bahkan tidak bisa lurus, miring, ya, maka kita diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk, Dan kemudian disebutkan yang kedua, walahu an yusalliya fihi maqaidan idza khasyiya ala nafsihi suqut. Dia boleh sholat di pesawat ataupun kapal laut dalam keadaan duduk kalau dia khawatir dia akan terjatuh. Ya. Di pesawat turbulensi terus, goyang-goyang terus. Nah, itu kalau misalnya sholatnya sambil berdiri guling mungkin. Ya, tapi waktunya sudah mau habis, sudah harus sholat. Ya, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Nah. Dan wa yajuzu an ya'tamida fi qiyamihi ala amudin aw asan likibari sinnihi. Boleh seseorang ya salat dengan bersandar, baik itu dengan tiang atau tembok atau bahkan dengan tongkat. Jadi boleh jamaah seseorang salat dengan membawa tongkat. Ya. Seorang salat membawa tongkat itu diperbolehkan. Orang tua kita misalnya ya datang, masya Allah semangat sekali ya, di usia senja datang sholat jamaah ke masjid ya, jalan pakai tongkat ya. Maka jangan buru-buru disediakan kursi karena dia bisa jalan dari rumah sampai masjid. Kalau jalan saja bisa, berarti berdiri bisa tidak? Bisa. Hanya saja untuk jalan dan berdirinya kadang harus ditopang maka diarahkan supaya tetap sholat meskipun dengan tongkat berdiri. Nah, seperti itu. Au dha'fi badanihi, enggak harus orang yang sudah usia senja, orang sakit juga boleh. Makanya di hadis sebelumnya ketika beliau menjelaskan bahwasannya seorang yang sholat dengan berdiri, seorang yang sholat dengan duduk pahalanya setengahnya yang berdiri.
Kemudian orang yang sholat tertidur, terlentang, dia separuhnya orang yang sholat duduk. Kemudian di akhirnya beliau memberi catatan hadis ini berkaitan dengan orang sakit. Ya, meskipun kita sudah sandingkan dengan hadis bahwasanya kalau orang sakit, ya maka meskipun sholat duduk dia pahalanya penuh, betul? Meskipun dia sholat berbaring pahalanya penuh, betul? Nah, yang dimaksud oleh beliau orang yang sakit di sini adalah orang yang sakit mampu berdiri tapi berat. Orang sakit yang mampu berdiri tapi berat. Namun Rasulullah SAW memberi motivasi, ya, kenapa beliau mengatakan seperti itu, supaya kalau bisa berdiri, kalau bisa berdiri. Untuk yang mampu berdiri namun dia berat untuk berdiri kemudian memilih duduk, ini pahalanya dikorting 50%, ya, separuh saja. Nah, itu untuk yang memang agak kesulitan untuk berdiri. Nah, adapun yang mampu maka ya harus tetap berdiri. Nah, kemudian di hadis berikutnya, ya, tentang berdiri juga. Ini hadis menceritakan tentang salat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salat malam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Syekh mengatakan al-qiyam wal qu'ud fi salatil lail. Ya, permasalahan berdiri dan duduk di salat malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman. Ada 3 keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ada 3 keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ini dalam keadaan beliau sehat, ya. Dalam keadaan beliau masih kuat berdiri. Yang pertama tadi qa'iman, berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, subhanallah, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Rasulullah SAW kalau salat malam itu, ya, salat 4 rakaat. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud 4 rakaat ada 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, kemudian istirahat, ya. La tas'al an tulihinna wa husnihin. Jangan tanyakan, ya, betapa panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betapa sempurnanya salat beliau. Kadang ada orang salat panjang, ya, sujudnya lama, subhanallah, ya, tapi nggak bangun-bangun, ya, ketiduran. Masya Allah. Ya, tapi beliau lama rukunya, lama sujudnya, lama berdirinya, lama duduknya, ya, karena memang Masya Allah beliau menikmati setiap gerakan salat itu. Beliau menikmati setiap gerakan salat itu. Fala tas'alu an tulihinna wa husnihinna, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Qa'iman, full. Dari rakaat pertama, dari takbir sampai salam rakaat terakhir full berdiri. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, walailan tawilan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah salat malam, panjang salat beliau. Masya Allah. Namun qa'idan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Subhanallah. Nah, ini harusnya kita juga termotivasi dengan mengetahui hadis ini, ya. Kalaupun kita malas dalam melakukan sholat sunnah, ya, kalau enggak yang berdiri, paling tidak yang duduk, paling tidak yang duduk. Masa iya syariah sudah memudahkan sholat sunnah, bahkan duduk aja boleh, ya, kan nggak capek. Sakit pinggang pun masih bisa sholat. Tapi kitanya masih kurang semangat. Nah, ini nasihat untuk anak pribadi dan jamaah sekalian. Itu yang kedua. Dari takbir rakaat pertama sampai salam rakaat terakhir, beliau sholat dalam keadaan duduk. Dan pernah juga
Nah, ini disebutkan, dijelaskan tadi ya. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Nabi SAW ketika sholatnya berdiri, kalau beliau membaca, maksudnya membaca di sini membaca Al-Fatihah dan surat. Kalau beliau membacanya dalam keadaan berdiri, raka'a qa'iman, maka beliau ruku'nya pun dalam keadaan berdiri. Ruku'nya dalam keadaan berdiri artinya tidak duduk. Dari tegak kemudian ruku'. Wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Namun kalau Nabi SAW mulai dari takbir Al-Fatihah kemudian baca suratnya dalam keadaan duduk, maka Nabi SAW melanjutkan sholatnya, ruku'nya dalam keadaan duduk. Artinya apa? Artinya kalau memang dari awal sudah dimulai dengan duduk, gak usah saya bisa ruku, tiba-tiba dia ruku kemudian ruku dalam keadaan seperti ruku biasa. Nah, tidak perlu. Kalau memang sholatnya sudah sambil duduk, maka rukunya dalam keadaan duduk artinya cukup apa? Mengisyaratkan seperti di hadis sebelumnya. Miring sedikit untuk ruku, ya, miring lebih rendah untuk sujudnya. Nah, ini hadis sahih riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kemudian di riwayat lain, riwayat Bukhari dan Muslim, hadis setelahnya, wa kana ahyanan yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis. Biasanya beliau seperti yang di hadis Muslim dan Abu Dawud tadi ya. Jadi kalau berdiri semua, seringnya seperti itu. Duduk semua. Kadang-kadang beliau menggabung. Cuman ini kadang-kadang. Wa kana ahyanan yusalli jalisan. Awalnya beliau takbir dalam keadaan duduk, ini salat sunnah ya, salat malam. Dalam keadaan duduk, kemudian beliau membaca Al-Fatihah dalam keadaan duduk, membaca surat dalam keadaan duduk. Fayaqra'u wa huwa jalis, fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayah. Kalau bacaan beliau hampir selesai, ya, kalau kita hampir selesainya itu tinggal satu ayat itu, ya, tinggal walam yakul lahu kufuwan ahadnya itu. Ya. Tapi kalau Nabi SAW hampir selesai bacaannya itu 30 ayat atau 40 ayat, 30 ayat atau 40 ayat. Ya, surat Al-Mulk lah, itu ujung, udah mau selesainya tuh. Ya, kita surat Al-Mulk itu udah buat 11 rakaat mungkin ya. Masya Allah. Ya, panjang Nabi SAW salat beliau. Padahal beliau sudah dijamin diampuni dosanya dan dijamin masuk surga. Subhanallah. Nah, ketika sudah hampir selesai, apa yang beliau lakukan? Beliau berdiri. Qama faqara'aha, kemudian beliau menyelesaikan bacaannya tadi yang 30 atau 40 ayat. Wa huwa qa'imun, dalam keadaan berdiri. Tsumma raka'a wa sajad, kemudian beliau ruku ya dengan posisi sempurna dan sujud juga sempurna, bukan dengan isyarat. Tsumma yasna'u fi raq'ati tsaniyati mithla dzalik. Kan sudah sujud nih. Pas bangun mau rakaat kedua, beliau nggak berdiri, baca dulu ya, 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, 100 ayat ya. Nanti kalau sudah tinggal 40, 30 ayat, beliau berdiri lagi. Artinya kalau memang kita mau menggabungkan dua cara tadi, sebagian berdiri dan sebagian duduk, ya, duduk di awal kemudian nanti dilanjut berdiri, ya, jangan berdirinya pas lagi ruku saja, tapi kita dapat bacaan sebelum ruku. Dan ini kita bisa praktekkan ketika sholat tarawih. Ketika sholat tarawih, masya Allah, imamnya luar biasa, bacaannya panjang, apalagi 10 malam hari terakhir, masya Allah, ya, satu malam bisa 1 juz selesai, atau bahkan 10 hari itu selesai 30 juz, panjang, kan capek kan, mulai rakaat ke
6, ke-5, ke-6, ya, ke-7 udah mulai capek, boleh. Tapi jangan bangunnya ketika pas mau ruku. Ya. Jangan bangunnya ketika pas mau ruku. Ustaz, Anda nggak hafal Ustaz ayatnya ini, nggak tahu bakal selesainya kapan ini. Ya. Bakal selesainya kapan ini? Ya, maka dikira-kira kalau seandainya sekira-kira kita sudah mulai seger lagi, ya, maka kita boleh berdiri. Ya. Tapi kalau misalnya nggak dapat tadi, ya sudah selesaikan sampai akhir dalam keadaan duduk. Ya, sesuai petunjuk Nabi SAW, kalau dari awal berdiri sampai salam, dari awal duduk sampai salam. Boleh menggabungkan berdiri dulu baru duduk, duduk dulu baru berdiri, ya, dengan catatan sebelum ruku sempat berdiri. Nah, taib. Ini hadis yang menggabungkan tadi, ya, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Wa inna ma shalla as-subhata qa'idan fi akhiri hayatihi lamma asanna. Hanya saja sunnah yang tadi itu, ya, ketika beliau sholatnya sambil duduk, sholat sunnahnya sambil duduk adalah ketika sudah di akhir hayat beliau, setahun sebelum beliau, 1 tahun terakhir di kehidupan beliau sebelum beliau meninggal. Nah, wadzalika qabla wafatihi bi'amin, dan itu ya beliau lakukan sebelum beliau meninggal, ya, sekitar 1 tahun. Ya, jadi di tahun terakhir beliau melakukan hal tersebut. Nah, rincian ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim juga. Wa kana yajlisu mutarabbi'an. Dan Nabi SAW ketika sholat sambil duduk, bagaimana cara duduknya disebutkan oleh ulama. Di sini disebutkan mutarabbi'an, ya, dengan cara duduk sila. Ini hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan juga Al-Hakim, dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya, ketika beliau sholat itu sunnahnya yang paling afdol adalah dengan cara bersila justru. Sebagian ulama menjelaskan ada boleh dengan cara lain, yaitu dengan cara iftirash. Dengan cara iftirash. Bagaimana iftirash? Yang biasa kita gunakan untuk duduk di antara 2 sujud, itu namanya duduk iftirash. Karena pada dasarnya duduk dalam sholat itu adalah duduk iftirash, kecuali duduk akhir ketika yang ada salamnya. Duduk yang ada salamnya maka itu dilakukan dengan cara tawarruk. Ya. Ini yang afdol. Pertanyaannya, apakah kalau misalnya, ya, ada seorang yang duduk misalnya selonjor, salatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Ya, karena Nabi SAW menyebutkannya umum lafadznya. Sholli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau kamu enggak mampu, ya, fa qa'idan, maka salat dalam keadaan duduk. Maka semua posisi yang disebut dengan duduk itu bisa kita pakai dalam salat. Ya. Misalnya ya, orang yang sakit kan kakinya biasanya lurus gitu ya, ya, di pembaringan lurus, ya, maka ya nggak apa-apa seperti itu lurus. Atau dia lebih nyaman dengan kursi karena bangunnya lebih gampang, ya kan? Kalau bersila kan berarti di bawah, ya. Kalau di kursi kan setengah berdiri, ya, supaya bangunnya lebih mudah, ya, sholat di kursi, maka ini juga dibolehkan karena qa'idan, lafadznya umum, ya, sehingga bentuk duduk apapun diperbolehkan, ya. Terlebih kalau misalnya, ya, seseorang membutuhkan posisi duduk tertentu, kayak misalnya kakinya tidak bisa dilipat, sakit lututnya, maka dia harus meluruskan kakinya ke depan, selonjor begitu, ya. Nah, ini nggak masalah. Nah, wa kana yajlisu
mutarabbi'a. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan salat dalam keadaan duduk, yaitu duduknya adalah duduk sila, ya, duduk sila. Dan ini yang paling afdal. Tapi kita lanjutkan ke masalah ya, yang mungkin ini baru sedikit di antara kaum muslimin yang mempraktekkan sunnah ini. Apa itu? Ya, beliau menyisipkan pembahasan di sini as-salatu fin ni'ali wal amri biha wal amru biha. Salat dengan menggunakan sandal atau alas kaki. Bisa sandal, sepatu, ya, atau sepatu sandal, ya. As-salatu fin ni'al wal amru biha, dan perintah untuk melakukannya. Masya Allah, beliau membuat judul bahwa memang ada perintah untuk melakukan salat, ya, dengan sandal. Masya Allah, sudah berapa kali kira-kira kita salat pakai sandal? Jangan-jangan hampir nggak pernah ya. Ini sunnah. Ini sunnah. Wah, habis ini sholat isya pada pakai sandal semua. Subhanallah. Nah, nanti kita lihat hadisnya ya. Wa kana yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan. Pada kenyataannya Nabi SAW itu kalau sholat itu berdiri dalam keadaan hafiyan. Hafi itu artinya tidak beralas kaki. Sholat tanpa alas kaki. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Wa munta'ilan ahyanan. Ya. Dan juga terkadang juga beliau sholat dalam keadaan menggunakan alas kaki tanpa melepasnya. Ya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Bahkan ahli hadis menyebutnya ini adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Ini hadis sahih paling sahih itu derajatnya adalah hadis mutawatir. Karena sangat banyak sekali sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Saking banyaknya sampai nggak mungkin berita ini bohong. Ya. Taib. Wa abaha li ummatihi faqal, dan Nabi SAW membolehkannya. Beliau SAW bersabda, idza shalla ahadukum falyalbis atau falyalbas na'laih. Lihat kalimat awal Nabi SAW, apabila salah seorang kalian salat, falyalbas na'laih, hendaknya dia mengenakan sandalnya, dua-duanya. Itu yang pertama. Itu pilihan yang pertama. Au liyakhla'huma baina rijlaihi. Kalau misalnya dia mau atau ingin melepas sandalnya, di mana sih posisi yang pas untuk melepas sandal? Ini sering menjadi pertanyaan karena ini sering kita mengalami hal seperti ini ketika kapan jamaah? Salat Id. Salat Id. Di mana sih posisi meletakkan sandal yang tepat? Maka ada petunjuknya dari Nabi SAW, sudah dikabarkan ya, 14 abad yang lalu. Au liyakhla'huma, atau melepas keduanya baina rijlaihi, diletakkan di antara dua kakinya. Wala yu'dhi bihima ghairahu. Tujuannya kenapa di antara dua kaki, gak di kanan atau di kiri? Karena ada jamaah lain. Jangan mengganggu selainnya dengan sandalnya tersebut. Dan ini hadis riwayat Abu Dawud dan juga Al-Bazzar dan juga Al-Imam Al-Hakim, disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Nah, jadi di hadis pertama beliau memberikan pilihan. Sudah masuk isya? Sudah ya? Oh, bunyi nanti. Baik. Alhamdulillah. Tapi nanti kita lanjutkan pembahasan tentang salat dengan sandal. Tapi sebelumnya mohon untuk jangan dipraktikkan dulu sebelum kita selesai membahas bab tersebut. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Bismillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit tentang pembahasan salat dengan menggunakan alas kaki, sandal, sepatu, boot dan lain sebagainya. Di hadis yang pertama beliau sebutkan, beliau membawakan hadis yang menunjukkan Nabi SAW memberikan pilihan antara menggunakan atau melepasnya. Ya. Namun ketika ingin melepasnya, sandal diletakkan di antara kedua kakinya. Namun di hadis yang lain, wa akada alaihimus salata fiha ahyanan faqala khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Nabi SAW juga menekankan salat ya atau menggunakan sandal dengan sabda beliau, khaliful yahud, selisihilah orang Yahudi. Fa innahum la yusallun, karena sesungguhnya orang Yahudi mereka tidak salat fi ni'alihim. Tidak, orang Yahudi tidak salat dengan menggunakan alas kaki. Kalau mereka mau setiap kali mau salat, mereka melepaskan alas kaki. Wala khifafihim, mereka juga enggak salat dengan sepatu khuf mereka, dengan sepatu boot, sepatu yang menutupi mata kaki. Nah, ini hadis sahih riwayat Abu Dawud dan juga Al-Bazzar, sahihkan Al-Hakim dan juga disetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi. Nah, di sini beliau menekankan dengan alasan yaitu mukhalafatul yahud, yaitu menyelisihi orang Yahudi. Ya. Jadi di awal beliau memberikan pilihan, namun lebih ditekankan untuk menggunakan. Wa kana rubbama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fi salatihi. Namun Rasulullah SAW juga terkadang pernah didapati beliau melepaskan melepaskan sandal ketika salat. Jadi awalnya dipakai ketika salat takbir, ya, jalan beberapa waktu beliau melepas salatnya. Namun dijelaskan di sini, tsumma istamarra fi salatihi, kemudian beliau setelah melepas sandalnya beliau melanjutkan salatnya, kama qala Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau seorang sahabat mulia. Beliau lahir, ini sahabat junior ya, termasuk sahabat yang muda. Nah, beliau lahir itu 10 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi SAW datang ke Madinah, ya, umur beliau masih 10 tahun. Namun beliau termasuk 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Nah, Shalla bina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengimami kami dzata yaumin, suatu hari, falamma kana fi ba'di salatihi, maka tatkala beliau sudah melewati salatnya beberapa waktu, khala'ana alaihi, kemudian melepaskan sandalnya dan meletakkan di kirinya. Ini posisi beliau sebagai imam ya. Jadi di kiri beliau tidak ada siapa-siapa. Berada di kirinya. Fawada'ahuma an yasarihi. Falamma ra'an nasu dzalik, ketika orang-orang para makmum melihat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, khala'uni alahum. Masya Allah, ini para sahabat apapun yang dilakukan sama Rasulullah SAW langsung jalan. Langsung mereka pada lepas sandal mereka. Ya. Artinya apa? Waktu itu para sahabat sholat dengan sandal. Di mana itu? Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Falamma qada salatahu, ternyata setelah beliau selesai sholat, ma balukum alqaitum ni'alakum, kenapa kalian pada lepas sandal kalian? Ya. Para sahabat menjawab, kami melihat Anda melepas sandal.
ya, maka kami pun melepas sandal. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adapun saya ini Jibril mendatangiku kemudian mengabarkan, memberitahuku bahwasanya sandal saya ini ada najisnya. Ada apa? Ada najisnya. Ya, atau adza, atau di riwayat yang lain disebutkan qadar, kotoran, adza, kotoran juga. Disebutkan ada di riwayat lain juga lafadznya adalah khobathan. Intinya sesuatu yang najis yang menghalangi digunakan dalam sholat. Fa'alqaituhu, aku pun melepas, ya, membuang sandalku, melepasnya. Nah, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid kemudian melihat sandalnya ada najis, ya, maka falyamsahhuma wal yusalli fihima, maka cukuplah dia diusapkan, ya, digesek-gesekkan ke tanah, ya, digesek-gesekkan ke tanah yang suci, yaitu sudah cukup untuk mensucikan sandal tersebut dan sudah bisa langsung dipakai untuk sholat. Nah, dari beberapa hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah, atau ada satu hadis lagi kita baca selesaikan. Wa kana idza naza'ahuma wada'ahuma an yasarihi. Nabi SAW kalau melepas sandal itu beliau meletakkan di sebelah kiri, bukan sebelah kanan, ya. Wa kana yaqul idza shalla ahadukum fala yad'na 'alaihi an yaminih. Ya, bahkan perbuatan beliau ditekankan dengan sabdanya. Jadi kalau hadis perbuatan itu levelnya masih ada yang di atasnya lagi, yaitu hadis sunnah qauliyah. Paling tinggi sunnah itu sunnah qauliyah, hadis yang memang langsung diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bawahnya adalah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan di sebelah kiri dan menyabdakan. Jadi diperkuat lagi, kalau melepas sandal jangan taruh di kanan, melainkan di kiri. Wala an yasarihi fayakunu an yaminihi fatakunu an yaminihi ghairuhu. Jangan di kanan atau di kiri kalau di kirinya ada orang. Tapi kalau nggak ada orang ya di kiri. Kalau di kanan kirinya ada orang, illa alla yakuna an yasarihi ahadun, ya, falyadhuma baina rijlaihi. Kalau kanan kirinya ada orang, maka meletakkan sandalnya itu di Nah, ini di antaranya dari kesimpulan, ya, ini ana bacakan dari mulakhas, ya, atau talkhis. Boleh sholat dengan tanpa sendal ataupun dengan sendal, ya, dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili juga bahwasannya sunnah ini, ya, sunnah ini betul ini sunnah, namun kita harus melihat juga keadaan. Ketika kita mau sholat dalam keadaan kita sedang pakai sendal, ya, maka sholatlah dengan sendal yang sedang kita pakai. Tapi kalau kita ketika mau sholat melepas sendal, maka ya sudah, gak harus buru-buru nyari sendal. Bukan seperti itu cara mengamalkan sunnahnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kaidah subhanallah luar biasa sekali, ya, melakukan sunnah Rasulullah SAW itu harus dengan petunjuk dari sunnah Rasul. Jadi nggak asal-asalan melakukan sunnah. Oh, ini kan sunnah, amalin yuk, enggak. Ya, harus dilihat keadaannya. Ya, salah satunya tadi. Jadi ketika kita sedang memakai sendal, ya, kita bisa sholat langsung dengan sendal. Tapi kalau kita sedang tidak sedang menggunakan sendal, kemudian terpikirkan, saya mau sholat sunnah pakai sendal, nggak usah. Tidak usah. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah, ya, diantara masalah yang harus kita perhatikan juga, kalau ternyata tempat sholat kita kayak sekarang masjidnya masya Allah dengan lantai dipel dengan kapet dan lain sebagainya, ya, ini juga hal yang perlu kita perhatikan. Tidak mungkin serta merta kita sholat dengan sendal. Jadi nggak ada itu istilahnya panitia menyediakan sendal khusus di masjid untuk menjalankan sunnah, nggak ada. Yang seperti itu nggak ada. Malah bisa jadi yang seperti ini perkara yang adakan. Nggak perlu, ya. Jadi perkara menggunakan ini sunnah yang mudah, hanya saja, ya, apapun sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimal seumur hidup kita lakukan berapa? 1 kali minimal, pernah lah. Ya. Seperti Imam Ahmad juga seperti itu.
datang satu hadis apapun tentang apapun, ya minimal beliau lakukan itu satu kali. Bahkan sebuah riwayat dari Abu Bakar, idza jaa amrun min amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataitu bihi. Fa illam af'al fa inni akhafu an azigh atau kama qala radhiyallahu an. Ya, kalau ada datang perkara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pasti akan jalankan itu. Kalau ada perintah dari Rasulullah SAW, pasti saya akan jalankan. Kenapa? Karena saya khawatir perkara apapun, sekecil apapun, karena saya khawatir kalau saya nggak jalankan, saya akan sesat. Ya, itu benih-benih kesesatan di situ. Jadi apapun minimal sekali seumur hidup. Nah, kemudian tadi masalah najis, ya, seorang ketika menyadari di dalam badannya atau pakaiannya ada najis, maka ketika sholat maka dia lepas, di dalam sholat. Nah, ketika dia lepas, ya, selama yang dilepas itu tidak membuka atau menggugurkan syarat, diantaranya adalah menutup aurat. Ya. Tapi kalau misalnya sarungnya ada najis, apa yang dilakukan? Batalkan sholatnya, bukan ngelepas sarung minta sarung baru, bukan. Dibatalkan sholatnya. Jelas insyaallah. Dan ini juga hadis menunjukkan kalau misalnya beliau kan meletakkan sendalnya di mana? Sebelah kiri, ya. Artinya apa? Yang penting, ya, kesucian, syarat kesucian tempat sholat yang penting adalah tempat kita sujudnya itu. Kalau ada berjarak sedikit, ya, ada najis baru kita sadari, ya mungkin kalau kita bisa bergeser. Tapi kalau enggak apa-apa, dilanjut. Misalnya lagi sujud ternyata enggak jauh dari kita ada kotoran cicak misalnya, najis. Ada kotoran cicak najis, maka sudah, lanjut aja nggak apa-apa. Selama di bagian kita nggak najis. Ya, karpet panjang Masya Allah. Ya, di ujung ada pipis kucing misalnya. Ya, bukan berarti soft pertama nggak boleh dipakai buat sholat, enggak. Ya, di bagian yang kena najis saja. Ya, ini dari hadis tersebut. Kemudian berikutnya Nabi SAW mengarahkan supaya tidak diletakkan di kanan, tapi di kiri. Itu pun kalau nggak ada orang. Kalau ada orang maka di tengah. Dan di sini tidak ada beliau SAW ya memberikan arahan untuk meletakkan sandal di depan. Nah, ini. Syekh Al-Albani di sebuah kesempatan menjelaskan hal ini, ya, ini adalah kurang adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meletakkan sandal di hadapan. Nah, ini barangkali ketika kita salat Id, ya, taruh sandal kita di bawah sajadah kita. Kalau memang tidak bisa di atasnya, yang penting jangan di depan. Dan ini diambil dari apa? Dari hadis larangan meludah ke arah kiblat. Larangan meludah ke arah kiblat ketika sholat. Ya, nggak boleh. Kenapa? Di hadapan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal-hal yang kurang indah atau kurang layak, ya, tidak dijadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya, salat di atas mimbar, bagaimana caranya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Barangkali ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan, atau ada hal yang lain yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang, kami persilahkan. Baik, dari akhwat barangkali. Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ini pertanyaan bagus, ya. Bagaimana tata cara sholat dengan sepatu boot? Sedangkan ketika sholat dengan sholat, ya, itu banyak sekali gerakan-gerakan yang menuntut kita untuk melipat jari kaki terutama, ya. Apakah memang itu dituntut juga ketika dengan menggunakan sepatu boot? Jawabannya adalah fattaqullaha mastata'tum. Ya.
fattaqullaha mastata'tum. Ya, kalau memang sepatu bootnya kita menjalankan sunnah tersebut menyulitkan kita untuk menekuk jari dan seterusnya, namun karena sudah datang hadis ini adalah sunnah, ya maka tidak masalah. Ya, kaki kita tidak tertekuk sempurna dan lain sebagainya, ya maka tidak masalah karena datang hadis. Kalau seandainya nggak ada hadis yang menyunahkan untuk sholat dengan sepatu boot tadi, tentu ini akan lebih layak untuk tidak disyariatkan. Kenapa? Karena mengurangi kesempurnaan gerakan sholat. Ya. Namun agama tidak dengan akal, agama dengan wahyu. Maka dilakukan sebisa nekuknya sepatu boot tersebut. Mudah-mudahan terjawab. Afwan. Ada lagi barangkali satu. Taib. Mungkin di bab-bab awal ini jamaah gerakan dan lain sebagainya banyak yang kita sudah tahu, banyak yang kita sudah dengar. Tapi paling tidak kita benar-benar mendengar hadis dan dalilnya. Itu yang kita cari. Yang kita cari adalah setiap gerakan, setiap doa, setiap hal di dalam sholat kita betul-betul sudah mendengar dalil dan hujahnya, baik itu ayat ataupun hadis. Karena itu yang terpenting, sebagaimana perkataan Al-Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu yaitu ilmu qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus kita punyai terlebih dahulu sebelum kita berkata atau berucap atau berbuat. Nah, ana rasa cukup. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.